Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah. Pernah suatu ketika beliau Imam Syafi'i bersilaturahim, berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad. Kemudian beliau Imam Syafi'i menginap di rumahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini murid daripada Imam Syafi'i. Lalu Imam Ahmad menyediakan satu kamar untuk sang guru. Kemudian setelah hari mulai malam, masuklah Imam Syafi'i ke dalam kamar yang sudah disediakan. Begitu masuk mau istirahat, berbaring, ternyata di arah kakinya itu ada mushaf Al-Quran. Mungkin tempatnya agak tinggi, akan tetapi di arah kakinya, jadi tetap tidak nyaman. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, beliau nggak bisa tidur. Beliau gunakan untuk bermunajat, berzikir, sholat, takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semalaman tidak bisa tidur. Dan keadaan ini diketahui oleh Imam Ahmad. Kemudian di pagi harinya ditanyakan oleh Imam Ahmad, wahai guru, kenapa semalaman Anda tidak bisa tidur atau tidak tidur? Bagaimana bisa aku tidur sedangkan di arah kakiku ada mushaf Al-Quran? Kenapa Anda tidak pindahkan saja? Bagaimana bisa aku bisa memindahkan sesuatu yang bukan hakku, bukan milikku, dan aku tidak punya wewenang untuk itu? Sampai sebegitunya memindahkan sesuatu yang di situ mungkin dalam pandangan orang umum itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Akan tetapi tidak sekali berimam Syafi'i. Pantang bagi para ulama mereka mengambil hak, memanfaatkan, memakan, meminum segala sesuatu yang bukan haknya, yang bukan miliknya. Padahal umumnya kalau orang itu kan hal-hal yang seperti itu sepele-sepele gak diperhatikan. Ke masjid, pakai sendal orang. Mentang-mentang dia ke masjid, sendalnya bagus, kulit. Kebetulan dia batal, tempat wudhunya mengharuskan dia memakai sendal. Ditaruh tuh sendal dia pakai sendal orang lain yang jepit itu, yang bisa kena air. Itu sebenarnya tidak boleh. Gosok namanya, mengambil manfaat dari barang milik orang lain, dan ini umum terjadi. Ngambil manfaat dikembalikan lagi itu saja tidak boleh. Apalagi ke masjid sendalnya jelek, pulang-pulang bawa yang bagus, lebih gak boleh lagi. Ikhwani rahimakumullah. Dan ini ulama-ulama benar-benar menjaga betul hal-hal seperti ini. Kadang-kadang juga kita butuh pulpen, pengen nulis sesuatu, nggak ada pulpen. Ada pulpen tergeletak, kita ambil, pakai aja. Kadang-kadang butuh kertas, nggak nemu kertas, ada kertas di situ, diambil, dipakai saja. Padahal bukan miliknya, padahal bukan haknya. Hal-hal yang kecil-kecil seperti ini hendaknya kita perhatikan, sebagaimana Rasulullah, para sahabat, para salaf juga memperhatikan itu semua. Berhati-hati betul terhadap hal-hal yang kecil. Kalau seseorang itu sudah biasa meremehkan hal-hal yang kecil, maka dia akan mudah sekali meremehkan urusan-urusan yang besar. Ikhwani rahimakumullah. Dan para ulama benar-benar menjaga betul hal-hal seperti itu. Baik itu pakaian yang bukan pakaiannya, tidak akan pernah dia mau memakainya. Barang-barang yang bukan miliknya, tidak akan pernah dia mau memakainya, mengambil manfaatnya.
makanan yang bukan miliknya, tidak akan pernah dia mengambil makanan tersebut, sebagaimana ayahandanya Imam Syafi'i, Syekh Idris. Ceritanya di saat beliau itu sedang berjalan menyusuri sungai, tiba-tiba ada satu buah delima hanyut, diambil, kebetulan lapar, dimakan. Begitu habis separuh baru ingat, ini halal apa haram. Karena beliau seorang ulama, orang yang bertakwa, orang yang beramanah. Dicari itu di mana asal kebunnya, ketemulah kebunnya, dan di situ ada seorang tua, kakek-kakek, minta halalnya. Wahai tuan, tadi saya sudah memakan satu buah ini, setengah dari buah delima yang saya temukan hanyut di sungai. Ini pastinya dari kebun Anda, saya minta halalnya. Dengan tatapan tajam, orang tua tersebut mengatakan, tidak semudah itu kisana. Kamu harus kerja 1 bulan tanpa gaji, tanpa bayaran. Dijalani oleh Syekh Idris, ayahandanya Imam Syafi'i. 1 bulan kerja tanpa gaji, makan nyari sendiri. Demi apa? 1 buah delima agar menjadi halal. Dan ulama-ulama banyak sekali mengalami hal-hal tersebut. Mereka tidak sembarangan. Karena apa? Mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka takut, khasyahnya, takutnya kepada Allah begitu kuat. Mereka meyakini betul, merasa tidak tahu amal mana yang menjadikan mereka itu selamat ataupun celaka. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ikhwani rahimakumullah, terutama orang yang sedang belajar ilmu agama, hati-hati di dalam melakukan segala hal. Orang yang di pesantren, lagi nyantri, belajar agama, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, hati-hati. Jangan pernah memakai pakaian yang bukan pakaiannya tanpa seizin kawannya. Jangan pernah memakai sendal yang bukan sendalnya tanpa seizin kawannya. Jangan pernah makan minum yang bukan miliknya. Karena apabila itu semua dilakukan, akan menjadikan gelapnya hati orang tersebut dan susah untuk menerima pelajaran-pelajaran yang dia sedang pelajari. Sulit menghafalkan, ternyata dia tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Sulit memahami hadis, sulit memahami Al-Quran. Karena apa? Karena hatinya penuh dengan noda-noda hitam kemaksiatan. Dosa-dosa yang dia anggap sepele, seperti halnya menggosok sendal kawannya, memakan makanan kawannya. Nah, itu ikhwani rahimakumullah, dan itu berlaku untuk kita semua. Itu adalah ukuran ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun itu larangan, maka jauhilah. Dan sekecil apapun itu perintah dari Allah, maka lakukan semampu kita. Fattaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, dari hal-hal kecil tersebut kita akan bisa terbiasa, terlatih diri kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kalau dari hal yang kecil-kecil kita sudah abai, kita sudah sembrono, padahal kemarin sudah saya katakan, sudah saya sampaikan bahwasanya yang namanya takwa, kata sahabat Ubay, apa? Orang takwa itu seakan-akan dia itu berjalan di jalan yang penuh dengan duri-duri tajam. Itu orang takwa. Artinya apa? Berhati-hati. Dan kita sedang berjalan menuju akhirat. Jalan dunia ini penuh dengan ranjau-ranjau tajam. Dan kita harus berhati-hati betul di dalam berjalan di dunia menuju ke akhirat. Di dunia banyak ranjau. Suatu jebakan-jebakan yang di situ akan bisa membinasakan kita, menghancurkan amal-amal yang sudah kita bangun. Dikira hal sepele, ternyata itu menghancurkan amal ibadahnya. Nah, itu naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.